Shalom, jemaat kategorial ministry. Pada hari ini kita akan melakukan pujian penyembahan kita. Kita akan mau berdoa. Bapak, kami berterima kasih atas berkat-Mu hingga pada saat hari ini. Kau berikan kami kesehatan, nafas kehidupan Bapak. Kami yang akan mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami. Kau mau mengurapi kami agar setiap pujian yang kami nyanyikan itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanyalah nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan nyanyikan lagu Betapa Dahsyat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain Yesus, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan.
Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu Yesus, hanya Engkau yang selalu di hidupku Tuhan. Terima kasih, glory bagimu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku naikkan syukurku padamu Tuhan. Haleluya, glory, glory bagimu. Syukur bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, glory bagimu, glory bagimu. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Bapa. Amin. Haleluya, glory, glory bagimu Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, glory, glory. Ku naikkan syukur bagimu Tuhan, ku naikkan syukur bagimu Yesus. Buat kasih penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Haleluya, glory, glory, glory bagimu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau
semua bergoncang. Amin. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Sekali lagi, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. PA pada malam hari ini berbicara dengan judul Raja Hizkia. Saya ulangi, dengan judul Raja Hizkia. Kita akan baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 20. 2 Raja-Raja pasal 20. Kita akan baca dulu ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Saudara, Raja Hizkia pada pembacaan ayat pertama dikatakan dia jatuh sakit, hampir mati. Bersamaan dengan di mana Hizkia jatuh sakit, firman Tuhan datang melalui Nabi Yesaya. Firman Tuhan katakan, inilah pesan terakhir. Saudara perhatikan, pesan terakhir. Beritahukan pada keluargamu, engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Bapak, ini kalau kita merenungkan fakta Raja Hizkia sakit hampir mati, kemudian diselingi dengan firman Tuhan yang menegaskan dia beritahukan pada keluargamu pesan terakhir. Ya. Saudara, dari 2 peristiwa ini Hizkia melakukan suatu respon yang luar biasa. Kita baca ayat 2 dan 3, di sana dikatakan Hizkia langsung memalingkan ke dinding dan dia berdoa kepada Tuhan dan dia menangis dengan sangat. Ini respon yang positif. Hizkia tidak banyak komentar pada waktu dia melihat kenyataannya dan firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya, bahwa dia untuk menyampaikan pesan terakhir, dia menanggapi, datang kepada Tuhan, berdoa dan menangis.
Saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Pada waktu itu Yesaya sudah keluar dari istana, dari tempat pelantaran tengah, firman Tuhan datang. Hei Yesaya, kembali, balik, Tuhan bilang. Kemudian firman Tuhan katakan pada Hizkia. Saudara perhatikan firman Tuhan. Pada waktu Hizkia merendahkan diri, berdoa kepada Tuhan, nangis di hadapan Tuhan, firman Tuhan datang kepada Yesaya, dan Yesaya kembali kepada Nabi Hizkia. Yesaya menyampaikan firman Tuhan, aku akan menyembuhkan engkau. Kemudian umurnya diperpanjang 15 tahun. Kemudian Hizkia akan dilepaskan dari ancaman tangan Raja Asyur. Dari janji-janji Tuhan yang disampaikan itu, Tuhan memberikan tanda ajaib supaya Hizkia menjadi tahu. Tandanya di mana dikatakan bayang-bayang matahari akan mundur ke belakang 10 tapak. Ini janjinya. Kalau kita renungkan, orang yang sudah hampir mati difirmankan oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan terakhir, dan dikatakan pula dia akan mati, tidak akan disembuhkan lagi. Tapi langkah terakhir, langkah waktu itu Hizkia datang kepada Tuhan, merendahkan diri, menangis. Firman Tuhan mengubah apa yang dikatakan firman Tuhan mati, malah diperpanjang umurnya 15 tahun. Saudara, bisa terjadi seperti itu karena firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 18 dan 78, ayat 7 dan 8, bila sesuatu kepada bangsa atau kerajaan, aku berfirman, aku akan mencabut, aku akan membongkar, aku akan membinasakan. Tapi kalau bangsa itu, kerajaan itu yang aku katakan bertobat dari kejahatannya, Tuhan menyesal. Enggak jadi. Makanya mari kita pelajari pertama ini, Raja Hizkia. Kita teladani, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kita lihat sekarang. Selanjutnya yang kedua, Raja Hizkia. Kita akan baca di dalam pasal yang sama, ayat 20, ayat 12. Saya akan bacakan ayat 12. Pada waktu itu, Merodak bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan memberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. 12 di sana dikatakan Raja Babel, Merodak Baladan mengirim utusan kepada Raja Hizkia. Orang-orangnya, utusan ini disuruh membawa surat dan pemberian. Ya. Kemudian salah satu dia disuruh menanyakan tentang tanda ajaib, di mana bayang-bayang yang matahari, ya, yang diundur belakang 10 tapak itu disuruh tanyakan.
Dan utusan itu selain berbuat seperti itu, ada suatu rencana yang tidak disebutkan dalam firman Tuhan dalam kitab diplomatis, ya. Karena Raja Merodak ini membebaskan diri dari tangan Asyur dan dia menjadi Raja Babel. Nah, setelah dia jadi Raja Babel, dia kirim utusan, kirim surat. Suratnya itu berisi mungkin ucapan selamat atas kesembuhan Raja Hizkia dengan pujian, pemberian dan lain-lain sebagainya. Ingin Raja Hizkia bergabung dengan Raja Babel ini untuk melawan Asyur. Nah, saudaraku, pada waktu itu utusan datang. Apa dan bagaimana sikap Raja Hizkia? Ayat 13 dikatakan, Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataan apa dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istana dan di seluruh diserahkan kekuasaannya, daerah kekuasaannya. Saudara, pada waktu Raja Hizkia menerima kedatangan utusan Raja Babel ini dengan pemberian-pemberiannya dan lain sebagainya, dari pemberian-pemberian itu Raja Hizkia merasa dirinya itu merasa terhormat karena kunjungan, merasa dirinya itu dihargai dan dia bersukacita karena dia merasa mendapat kehormatan besar atas kunjungan utusan Raja Babel itu. Merasa mendapat kehormatan yang besar. Nah, di balik yang tidak diketahui Raja Hizkia, ada timbul suatu rasa kebanggaan, kesombongan. Maka diperlihatkan semuanya. Apa yang ada di istananya, semua perbendaharaannya, persenjatanya, diperlihatkan semua oleh Raja Hizkia. Saudara, Hizkia menjadi angkuh. Akibatnya, ia, Yehuda, Yerusalem mendapatkan murka Allah. Hizkia mengambil segala kemuliaan yang seharusnya untuk Tuhan, bersaksi kepada utusan Raja Babel itu. Tapi dia tidak lakukan. Tapi semua kemuliaannya diambil untuk dirinya sendiri. Sekarang kita lihat yang ketiga. Di dalam 2 Raja-Raja. Kita baca ayat 14. Sampai 18. Tapi kan saya baca dulu ayat 14. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya. Yang pertama dia kata, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Pertanyaan ini oleh Raja Hizkia tidak dijawab. Mungkin antar kerajaan, kode etik kerajaan. Ya. Kemudian ditanyakan lagi.
Dan dari manakah mereka datang? Nah, ini dijawab oleh Raja Hizkia. Ia datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Nah, kemudian ditanya lagi yang ketiga ayat 15. Lalu semuanya itu. Lalu tanyanya lagi. Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Apakah yang dilihat mereka di istanamu? Nah ini, saudara perhatikan. Semua yang ada di istana, tidak ada satu pun barang yang tidak diperlihatkan. Wah, saudara, semuanya diperlihatkan. Saudara perhatikan, di sini kita lihat, seharusnya Raja Hizkia pada kesempatan itu berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih dengan ucapan syukurnya atas kebaikan Tuhan. Bisa saksi kepada utusan Raja Babel ini. Tapi terima kasih kepada Tuhan tidak diucapkan oleh Raja Hizkia. Yang kedua, Raja Hizkia tidak bertanya-tanya kepada Tuhan tentang utusan itu bagaimana. Kalau sebelumnya dia senantiasa bertanya-tanya kepada Tuhan, pada waktu dia diancam oleh Raja Asyur, suratnya dibawa ke rumah Tuhan, bertanya kepada. Tapi saat ini, saat di mana Raja Babel mengirim utusan, dia merasa bangga, sombong, dia tidak bertanya-tanya lagi kepada Tuhan. Dan dia tidak ada bersaksi seperti di dalam Yesaya 38 ayat 9 dan 20 bagaimana dia nyanyian Hizkia itu. Nyanyian itu tidak juga terdengar, diutarakan, diucapkan untuk kebaikan, kebesaran, kemuliaan Tuhan. Hizkia tidak melakukan semuanya. Hal itu membuat Hizkia tetap menjadi sombong. Saudara, semua tanda-tanda ajaib apa yang dilakukan oleh Tuhan, bagaimana dia mendapatkan kekayaannya, tidak ada kesaksian di dalam hidupnya. Nah di sini, di dalam Yesaya, Hizkia menjadi sadar. 2 Tawarik 32 ayat 26, 2 Tawarik 32 ayat 26, Hizkia itu sadar atas keangkuhannya dan dia merendahkan diri. Bersama dengan itu firman Tuhan katakan, murka Tuhan tidak akan dijatuhkan pada zamannya Raja Hizkia, tapi kepada anak keturunannya. Bapak Ibu, kita lihat lanjut. Pada waktu Nabi Yesaya bertanya dan Hizkia menjawab. Pertanyaannya di mana kita akan baca di dalam ayat 17 dan 18 firman Tuhan katakan melalui Yesaya, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab. Nah, saudara perhatikan ayat 19. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan itu yang engkau ucapkan itu. Sampai di sini dulu, sungguh baik. Jadi Hizkia membuka hati.
menerima firman Tuhan dengan rasa hormat. Tunduk kepada firman Tuhan, apa yang difirmankan. Penyerahan diri pada firman Tuhan. Dia tidak membantah. Karena dia katakan, sungguh baik firman Tuhan. Saudara, di situ dikatakan ada kata-kata tetapi. Nah ini pikirnya. Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Tetapi pikirku, inilah egoisnya Raja Hizkia. Dia tidak terkesan apa yang dinubuatkan Nabi Yeremia itu. Tidak menyesali dosa-dosa kesombongannya yang membawa dampak bencana pada keturunannya. Dia pikir itu masa depan masih jauh. Yang penting, nah ini zamanku, aku hidup seumur hidupku ini ada aman, damai. Ini yang membuat Hizkia merasakan asal dirinya sendiri senang, aman, damai. Urusan anak-anak itu masa depannya. Pada malam hari ini, PA, Raja Hizkia memberikan pelajaran kepada kita. Mari kita hidup jangan untuk diri kita sendiri. Asal aku selamat, aman, damai, sejahtera. Tapi ingatlah anak keturunan kita besok. Kita mau merenungkan. Kita mau mencontoh yang baik. Lakukan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan perintahkan, kita tunduk. Kita menyerahkan diri kita padanya dalam kuasanya dan kemurahan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Biarlah segala kemuliaan, kepujian, keagungan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami. Kami bersyukur malam hari ini supaya kami boleh melihat kehidupan Raja Hizkia dan kami mengambil segi-segi baiknya supaya jangan sampai kami mengalami hal yang tidak baik. Terima kasih Tuhan melalui PA pada malam hari ini. Melalui Roh Kudus yang akan membukakan lebih jauh lagi tentang makna Raja Hizkia ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua. Tuhan memberkati bangsa negara kami Republik Indonesia, khususnya kota Surabaya. Tuhan juga memberkati GBPS. Tuhan juga memberkati kami semua. Malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.